Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لرضا الله تعالى ورضا في البلايا ولمسلم في هذا الكتاب الذين سبقونا في الإيمان من أساتذتنا ولأهل هذا المسجد ولآبائنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Fastajaba, maka Allah mengabulkan. Fastajaba, maka mengabulkan lahum untuk mereka. Siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka. Tuhan mereka mengabulkan doa mereka. Kata Tuhan, yakni Allah SWT, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalannya orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian di antara kalian dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, dan orang-orang yang membunuh musuh, wa qutilu, atau yang terbunuh oleh musuh, la ukaffiranna, sungguh-sungguh pasti aku hapuskan anhum, atas mereka, sayyiatihim, kesalahan atau dosa-dosa mereka. Walau udkhilannahum, dan pasti kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
sawaban sebagai ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah lah sebaik-baik balasan, sebaik-baik pahala. Ini Mbak. Fastajaba lahum, maka Allah mengabulkan permohonan mereka. Fa'ajabahum rabbuhum. Ini seperti kata syair. Wada'i da'a, dan telah menyeru orang yang menyeru. Ya man yujibu ilan nida'i, wahai zat yang mengabulkan semua permohonan. Falam yastajibu inda dzalika mujibun, maka tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan di saat siapapun, tidak ada yang bisa memberikan balasan kecuali dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat niki yang pertama. Qala Sa'id bin Mansur hadatsana Sufyan an Umar bin Dinar an Amru bin Dinar an Salamah rajulun min ali Ummu Salamah. Qalat Ummu Salamah, ya Rasulullah, la nasma'ullah dzakaran nisa fil hijrati bi syai'in. Fa'anzalallahu ta'ala fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal 'amil minkum min dzakarin aw untha. Wa qalatil ansar hiya awwalu dhu'inatun qudimat alaina. Wa qad rawahu al-Hakim fi mustadrakihi. Wa qad rawa Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ummu Salamah qalat akhiru ayatin nuzilat hadhil ayah fastajaba lahum ila akhirih. Rawahu Ibnu Mardawi. Wa makna al ayat annal mu'minina dzawil albab lima sa'alu ma sa'alu mimma taqaddama dzakarahu fastajaba lahum. Jadi niki Mbak, ayat niki terkait dengan ada dua tafsir. Yang pertama, tafsir pertama adalah fastajaba lahum, ini sebagai bentuk jawab dari ayat sebelumnya. Jadi jawab apa sih kok jawab apa sih? Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sebagai jawaban dari ayat ini kan orang yang ulul albab itu senantiasa mengingat pada Allah, berdiri, duduk, berbaring, memikirkan kebesaran Allah ya, seraya berdoa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Doa ini, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaitah wa ma lidzalimin min ansar. Niki ila akhirih doa-doa ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau, barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidak ada bagi orang yang zalim satu orang penolong pun. Maka doa-doa ini fastajaba lahum rabbuhum, maka doa ini dikabulkan oleh Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua Pak, ini ayat ini di dalam riwayat yang lain dari Sufyan dari Amru bin Dinar dari Salamah, seorang laki-laki dari keluarganya Ummu Salamah. Maka menceritakan, laki-laki ini menceritakan, telah bertanya Ummu Salamah kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kami belum mendengar firman Allah terkait dengan perempuan yang hijrah.
Ini ayat hijrah kok rata-rata untuk laki-laki, kok nggak ada ayat untuk perempuan? Maka tidak beberapa lama dari pertanyaan Ummu Salamah turunlah ayat fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah mengabulkan bagi mereka, dan jawaban Allah, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ummu Salamah niku sinten, Mbak? Ummu Salamah niku termasuk salah satu istrinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten niki Mbak Ummu Salamah? Niki termasuk Mbak Ummu Salamah niku garwane Kanjeng Nabi. Jadi nikah Kanjeng Nabi ketika Nabi hijrah di Madinah di tahun keempat, jadi 4 tahun setelah hijrah. Ummu Salamah itu luar biasa, Pak. Kenapa? Ayu, pinter. Niki saingane Aisyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak tak ceritani ini langsung padam gitu. Semangat. Jadi tapi luar biasa. Beliau itu perjuangan. Beliau itu Ummu Salamah itu masuk Islam ketika di Mekah. Ini diceritakan di dalam kitab Fadhailul Amal di bab kisah sahabat. Dia di Mekah, nama anaknya ini namanya Salamah, maka ibu dijenengne Ummu Salamah, mboke Salamah. Bapak jenenge ya di malih kenek lakop ya. Abu Salamah, Pak Salamah. Anake jenenge Salamah. Nah ini Bang. Jadi di Mekah menghadapi berbagai macam himpitan, desakan macam-macam, akhirnya kan Nabi hijrah ke Abasyah, ke Ethiopia. Di Ethiopia itulah lahirnya Salamah. Salamah itu lahirnya di Ethiopia. Sampai akhirnya balik, selesai hijrah balik ke Mekah. Singkat cerita, ketika Nabi hijrah ke Madinah, niki 3 orang ini, keluarga ini, suaminya Salamah kali ibu ini mau ikut hijrah bersama Nabi. Tekan tengah embong dicegah, Pak. Gak oleh hijrah. Akhirnya nego yang boleh hijrah hanya suaminya. Jadi Abu Salamah. Dan ini Pak, Masya Allah, Ummu Salamah itu istri yang super setia. Istri cantik, cerdas, super setia. Begitu hijrah ke Madinah, Masya Allah, suaminya tertinggal anaknya sama Ummu Salamah, ibu sama anaknya. Akhirnya ibu sama anaknya itu ya otomatis ikut keluarga ibunya. Begitu ikut keluarga ibunya, keluarganya suaminya nggak terima anaknya nanti. Oh, itu orang Arab begitu, Pak. Anak niku punyanya bapak, keluarga bapak. Akhirnya ditarik, Pak, sama keluarga ayahnya, sehingga terpisah semuanya. Ibunya
ikut keluarganya sendiri, anaknya ikut keluarga ayahnya, terus ayahnya hijrah ke Madinah. Masya Allah Pak. Niki susah Ummu Salamah niku. Ben sore niku pokok isuk niku budal ke perbatasan Mekah niku nangis di situ Pak. Nangis sampai sore, mulih meneh. Nangis sampai sore, mulih meneh. Niku Pak. Yo nangisi anake ora cethuk anake, nangisi bojone gak cethuk bojone. Ngoten niku Pak. Sampai suwene bayangno Pak kaya ngoten niku Pak. Dan iki lak anak mboten istri super setia. Dule maneh niku lah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya napa Pak? Begitu setelah setahun niku keluarga suaminya itu adiknya, ya adik iparnya laki-laki itu kasihan lihat itu gak mentolo. Akhirnya dia nego ke keluarganya dia, iki mbok yo anake diwehne to. Ngesakno jadi nih. Akhirnya setelah setahun anaknya dikasihkan. Gitu. Terus akhirnya begitu anaknya dikasihkan, niki saking setianya sama suaminya, dia berdua gak ono koncone nekat ajeng hijrah teng Madinah nyusul suaminya. Akhirnya betul Pak, dia menyiapkan perbekalan, berangkat berdua dengan bayinya ya umurnya sekitar 6-7 tahun ya, masih anak-anak begitu Salamahnya. Masya Allah. Ya, akhirnya begitu mau hijrah nggak ada kan yang nemani. Terus ketemulah dengan Utsman bin Thalha. Akhirnya sama Utsman bin Thalha diantarkan Pak, diantarkan ke Madinah. Nggak sampai Madinah Pak, sampai di gerbang Madinah. Singkat cerita ngoten, akhirnya ketemulah dengan suaminya di Madinah. Ajib Pak, tahun kedua hijrah itu sampai di Madinah. Begitu tahun kedua hijrah sampai di Madinah, ketemu suaminya, senang, Masya Allah. Dan ternyata suaminya itu Pak, itu dalam kondisi sakitan. Kenapa sakit? Karena pada waktu perang Badar suaminya ikut. Ketika ikut, ternyata terluka beliau pada waktu perang Badar, terluka. Begitu terluka, ya sudah sakit-sakitan Pak. Suwi gak cethuk bojone, petuk pisan langsung wis loro-loronan. Ternyata enggak let suwi Pak, setelah kira-kira tahun ketiga suaminya meninggal dunia. Ya Allah. Tapi begitu suaminya meninggal dunia niku langsung ndonga Pak. Ndonga, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini, wakhlufni khairum minha, dan gantikanlah musibahku ini dengan yang lebih baik. Niki lho Pak. Niki iso dirapalne niku bagi para rondo-rondo, dudo-dudo. Nggih, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairum minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku dan berilah pengganti yang lebih baik. Loh tenan Pak, pada tahun keempat Hijriyah niki dilamar, mboten dilamar ngene napa? Ditawakno niki mbok rondo niki tenggene Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mboten tidak berkenan. Kok ternyata langsung dilamar oleh Kanjeng Nabi. Masya Allah. Begitu dilamar Kanjeng Nabi, niki
Ummu Salamah niku matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki wong wedok cemburuan. Jenengan garwane lah. Ngendikane Kanjeng Nabi, sifat cemburumu iku diilangi karo Gusti Allah. Mari ngoten. Kula niki rondo ada anake akeh. Tibake niku wau napa setelah napa hijrah niku wau nggih enten anake. Nggih. Nah boten itu akhirnya anake 3. Nggih dalam 2 tahun niku wau walaupun loro-loronen ya duwe anak pisan. Lah niku aku anak kula nggih kathah. Ngendikane Kanjeng Nabi, anakmu ya anakku. Artinya walaupun anak gawan ya tak anggap anakku dhewe. Masya Allah. Akhirnya benar nikah bersama, dinikahkan oleh siapa? Anaknya ya, Salamah tadi yang jadi wali. Akhirnya Salamah yang menjadi walinya Kanjeng Nabi nikah dengan ibunya yakni Ummu Salamah. Niku cerita sekilas tentang Ummu Salamah. Dan banyak hadis diriwayatkan melalui jalur Ummu Salamah. Yang banyak istrinya Nabi meriwayatkan hadis ya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian rekor kedua dipegang oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, janda cantik cerdas. Masya Allah. Makanya nak ndonga akhirnya oleh ganti tenan, Pak. Ganti sing luwih apik. Makanya perlu di niki nggih. Diapalne dongane. Praktekno. Sing bojone isih aja lho ya. Wah, iki. Aku diseneni. Nggih, pun. Niki 2 tafsiran tadi, makanya Ummu Salamah tanya, ini termasuk keutamaan Ummu Salamah niki napa namine karena pertanyaan Ummu Salamah turun ayat. Itu luar biasa nggih. Maka Allah mengabulkan permohonan hambanya bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini ayat ini juga senada dengan ayat yang lain seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan hambaku apabila hambaku idza da'ani fa yastajibu li, apabila aku memanggil maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku supaya mendapatkan petunjuk. Maka ini sebagai syarat supaya dikabulkan doa-doanya, makanya harus mendekat kepada Allah. Senada tadi inna fi khalqis samawati wal ard itu adalah pendekatan kepada Allah. Bahkan pendekatannya tidak hanya pendekatan secara ibadah fisik, tapi juga ibadah pikiran. Jadi fisiknya ibadah, pikirannya ibadah, hatinya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ibadah ini kalau dijalankan berarti dia memenuhi panggilan Allah. Kalau memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Niku ngoten nggih. Wa qauluhu ba'dukum min ba'd. Firman Allah ba'dukum min ba'd. Ai jami'ukum fi sawabi sawaun. Artinya ba'dukum min ba'din niki artinya bahwa semua kalian baik laki-laki maupun perempuan maka pahalanya sama. Yang hijrah baik laki-laki maupun perempuan sama.
Allah itu tidak membeda-bedakan sapa sing amal wong lanang, sapa wong amal wong wedok niku kabeh diganjar kali Gusti Allah. Makanya Allah tidak membeda-bedakan. Ya. Kalau perempuan mungkin di dalam hak waris dia dapatnya setengah dari laki-laki. Tapi dalam hal pahala bagi perempuan Allah Akbar. Bahkan pahala itu lebih banyak Allah berikan pada perempuan daripada laki-laki. Niku ngoten. Wong lanang itu berjuang di jalan Allah, toh nyawa menghadapi orang kafir. Perempuan tinggal di rumah doa mendoakan suaminya. Niki dapat pahala sempurna, pahala berjihad. Makanya wong wedok niku penak lungguh nang omah tapi ganjarane gede. Niku. Makanya luar biasa wong wedok niku. Nah, setengah ulama niku mengkiaskan hadis ini wong wedok niku salat nggriya di rumah saja salat. Terus suaminya sholat ke masjid. Niki pahala bagi wanita yang di rumah itu pahalanya bukan 27 derajat, 28 derajat. Kenapa? Yang 1 derajat sholatnya sendiri, 27 derajat pahala suaminya. Apa meneh naik arep budal suamina ni ditotokne, klambine ditotokne, sarunge ditotokne. Dan niki siapa yang mempersiapkan orang berjuang faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan dirinya untuk beribadah, sungguh dia telah dapat pahala ibadah. Dan niku Pak, Masya Allah. Karena wong wedok niku dimulyane kalih Gusti Allah teng Quran. Makanya teng Quran niku enten surat An-Nisa, surat wong wedok. Gak ono surat Ar-Rijal, gak ono. Makanya ini luar biasa. Soalnya wanita itu memegang peran yang luar biasa di dalam agama. Kenapa? Karena wanita itu mencetak generasi yang akan datang. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang paling utama bagi anak-anaknya. Rusake negara gara-gara rusake wong wedok. Nyun sewu Pak, nak wong lanang bejat, wong wedok solihah, iku kemungkinan anake sik dadi apik-apik. Mulane nyun sewu, enek wong lanang blunat wis gak karo-karuan kelakuane, kok anake apik-apik ya. Niki insyaallah niku wong wedok sing solihah. Niku ngoten. Sebalike Pak, masih wong lanang soleh wis ahli masjid. Anake kok gak karo-karuan niku gara-gara ibuke. Biasane ngoten sing konslet mboke, mae. Makane nyun sewu. Tapi ngeten iki hati-hati lho Bapak-bapak nggih. Engko nek anake konslet gara-gara peno Bu, aja ngono ngawure. Aja ngono. Nek anake konslet ya gara-gara peno. Lah peno iku ya gara-gara ya peno Pak, padha wae ngono. Nggih, aja buang salah nggih. Yang penting kita tanggung jawab bersama Pak nggih, suami istri untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niki pahala bagi laki-laki maupun perempuan yang berhijrah sama. Falladzina hajaru, maka barang siapa yang hijrah. Napa hijrah? Ai taraku darus syirki wa atau ila daril iman. Napa namanya hijrah? Hijrah itu adalah meninggalkan negeri kesyirikan menuju negeri iman. Niki Pak. Wa farikul ahbab, dia pun harus meninggalkan kekasih-kekasihnya. Wal ikhwan, teman-temannya. Wa kholan, dan keluarganya, ya. Kekasihnya, teman-temannya,
keluarganya, wajiron dan tetangga-tetangganya. Itu namanya hijrah niki menurut Ibnu Katsir. Makanya niki wingi pun disampaikan tenggene ngaji di awal-awal bab hijrah di kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Niki esensi hijrah itu adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri mukmin. Niku janine hijrah. Negeri ini ada dua, Pak. Nggih. Maksudnya negeri secara umum ya negara-negara ini. Artinya sebetulnya, Pak, kalau kita pergi pindah ke negeri kafir niku haram. Kenapa? Karena kita sudah berada di negeri muslim. Haram. Nah, makanya cuma Nabi pun bersabda la hijrota ba'dal fathi, kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah lagi setelah terbukanya kota Mekah, yang ada adalah jihad dan niat. Yang nggak ada hijrah artinya kita pindah permanen di suatu tempat dari negeri muslim ke negeri kafir, itu tidak boleh. Yang ada illa jihadun wa niyatun, kecuali kalau kamu berjihad. Makanya kalau kita hijrah ke negeri kafir, pergi ke negeri kafir, itu niatnya kita harus niat berjuang. Tanpa niat berjuang jangan. Walaupun kula wingi ngomong takon dodolan sate ning nggone Jepang, nyun sewu, Pak, gak oleh niku niat dodolan sate ning Jepang, mboten oleh. Sing oleh niat berjuang. Engko tekan kono dodolan sate silahkan, tapi niatnya berjuang. Gak boleh kita niatnya melulu hanya sekolah di luar negeri. Mboten. Niat ana sekolah niku nomor loro, nomor siji niat berjuang, menghidupkan amal agama di sana. Walakin jihadun, tetapi yang boleh ada niat berjihad. Wan niyatun, minimum niat, Pak. Niat berjuang. Niki ditata. Makanya niku ngoten. Pun. Lah niki orang-orang yang berhijrah itu akan mendapat pahala yang luar biasa. Napa pahala nih? Bisa di surat At-Taubah Allah sampaikan ya. Orang yang waladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'dhamu darajatan indallah. Dan orang beriman yang mau berhijrah, mau berjuang, nggak hijrah, berjuang di jalan Allah dengan membawa diri dan hartanya, maka dia akan mendapatkan a'dhamu darajatan, mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Bahkan di ayat sebelumnya, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jihadin fi sabilih la yastawuna indallah. Apakah kamu kira orang-orang yang memberi pelayanan kepada orang-orang yang berhaji dan memakmurkan Masjidil Haram seperti orang yang berjuang di jalan Allah? Allah sampaikan la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Makanya ini, Pak, pahala orang yang mau berhijrah di jalan Allah itu lebih banyak dari pahala memakmurkan Masjidil Haram. Nak makmurne Masjidil Haram niku lho, Pak, ning Masjidil Haram niku sak salatan mawon dipingne 100.000 nang Masjidil Haram. Masyaallah. Makanya, Pak, teng Masjidil Haram niku pahalanya 100.000. Tapi nek jenengan berhijrah di jalan Allah, jenengan pergi ke Eropa, pergi ke Mekah atau pergi ke Eropa itu pahalanya oke, pergi ke
Eropa. Nak berjuang syaratnya niku. Syaratnya harus berjuang. Pahalanya bisa lebih besar kalau niatnya berjuang. Nah, niku Pak, dengan membawa diri dan hartanya Allah sampaikan a'dhamu darajatan indallah, derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Mulane niki Pak, para sahabat radhiyallahu anhum makane kuburane sing tenggene Mekah Madinah niku namung kira-kira 10.000 saja. Sahabat niku ketika haji wada kira-kira 124.000 sing 10.000 kubure ning Mekah Madinah, sing 114.000 sumebar di seluruh penjuru dunia. Makanya naik awake dhewe kadang-kadang lah munggah kaji semangat nggih. Alhamdulillah niki kali pamitan pisan aku. Awake dhewe wis pamitan bolak-balik nggih. Insyaallah mengke jam 1 berangkat masuk asrama haji. Nggih, donga pangestune lan sepunten dosa-dosa kula nggih jenengan sepuluh. Mbok menawa mal jarine nek budal mriku ya niat budal mati jarine ngono. Niku jarine guru kula nggih. Mulane nggih kula pamitan sepunten ing kathah. Mbok menawa awak kula mati teng mriku ngoten. Ya nandungane ya boleh. Tapi namanya mati itu kita tidak tahu Pak. Tidak tahu. Masya Allah. Sebaik-baik mati itu kalau mati dalam keadaan ibadah, yang paling baik lagi mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Itu yang paling baik. Pun niki wa ukhriju min diyarihim. Kadang orang itu Pak, dia diusir dari negerinya. Niki Pak, niki memang konsekuensi. Orang beramal soleh sejak zaman nabi-nabi terdahulu itu dia akan diusir dari kampungnya. Niki memang sebagai konsekuensi kalau orang menegakkan agama Allah. Aidhu yakihimil musyrikuna bil Allah hatta alja'uhum ila khuruji min baini adhurihim. Jadi orang-orang yang berjuang itu maka pasti akan mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang di tempatnya, bahkan dia sampai diusir dari negerinya. Makanya Pak ini kita bisa melihat hari ini Pak, di seluruh penjuru dunia niki eneng jenenge Islamofobia. Napa? Nggih ngoten niku Pak. Nah hak niku mulai tegak itu justru ketika datang Islamofobia di seluruh penjuru dunia, itu justru mengindikasikan tegaknya agama Islam di mana-mana. Ya napa mboten wedi nggih wong Inggris niku Masya Allah. Gereja-gereja wis dadi masjid. Nang Jepang ini bar Pak, jadi masjid loro dhewe Pak. Bentuke nggih bentuk bar kon njogo, tapi plakate wis diganti masjid. Ya ngoten niku Pak. Nang luar negeri kaya ngoten perkembangan Islam luar biasa. Niki bahkan Pak niki di perkiraan para ahli nanti Pak tahun 2100 itu agama Islam nanti akan menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Ini perkiraannya 2100 Pak. Itu nanti akan menggeser posisi agama Nasrani
dan nanti yang menjadi top leader maka agama Islam. Nggih, saya Pak ya. Niku ngoten. Makanya ini konsekuensinya orang berjuang itu diusir memang dari kampungnya, ada Islamofobia. Semakin diusir apakah semakin mati? Tidak. Justru slogan Islamofobia itu membantu penyebaran agama Islam. Wong mulai penasaran karo Islam. Ini apa sih Islam? Makanya kata Pak Wong niku wis antipati gak gelem mlebu agama Islam ya. Dia orang-orang barat sana Pak cari agama. Dia mencari meneliti. Saya mau meneliti agama tapi selain Islam. Maunya gitu Pak. Tiba gak ketemu Pak. Begitu gak ketemu teklek kecemplung balen. Ketoke jojoke sing diilok-ilokne wong iki tambah sing bener. Diteliti tenan, tambah akhirnya mlebu Islam. Seperti itu, Pak. Makanya gerakan Islamofobia di seluruh dunia itu sebetulnya Pak, Masya Allah, itu cara Allah untuk mempromosikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Penasaran mereka. Masya Allah. Ini saat ini Pak, dari ini Pak, Masya Allah. Orang-orang memakai sunnah, memakai jenggot, perempuan pakai cadar. Di Amerika itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Mereka mengapresiasi Pak. Hanya daerah-daerah tertentu, orang-orang tertentu yang Islamofobia. Teng Saudi tambah dikon gondo. Tambah wis bosen cadaran. Akhirnya ore-ore saiki. Niki nggih niku lah. Ya niku lah nak ngendikane para alim niku wis mulai nyedheki kiamat, matahari terbit dari barat akhirnya. Timure redup akhirnya. Amin niku. Hati-hati Pak niku Pak, Masya Allah. Keadaan ngoten niku. Wa udzu fi sabili, dan innama kana dzambuhum ilan nasi annahum amanu billahi wahdah. Jadi mereka itu disakiti di jalanku. Niki Pak, wong Islam niku kan biyen. Kenapa begitu? Li annahum amanu billahi wahdah, karena mereka beriman kepada Allah yang esa. Wong iman iki Pak, siap-siap menghadapi resiko, disakiti. Orang disakiti fisiknya ya kadang dipegeli, disatru, dilokno, macam-macam. Nggih, Masya Allah. Nak jenengan maksiat itu tambah dipuji-puji, nah maksiat itu dipuji-puji. Lanang tenan. Wah, ngono jarene ngono. Nak maksiat ya ngoten nggih dipuji-puji. Tapi nak moro ning masjid kesambet apa penoma jadi ini ngono. Ning gone masjid lho, budale masjid lho. Apa meneh suwi gak tau ning masjid, begitu jujuk kok mlebu masjid. Tumben. Niku Pak, ati iki langsung dicokrok-krok ngono. Awake gak disakiti tapi hati yang disakiti. Ngoten Pak. Masya Allah. Begitu sregep nang masjid tambah biasane sing ngutangi tambah gak ngutangi meneh koncone. Padahal wingi-wingi ditraktir lho, ditraktir ya. Pirang kerat ngono lek naktir. Begitu wis sregep nang masjid weh langsung Pak gak di, ya itulah disakiti. Lah itu memang bawaannya Pak. Orang ketika beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi dan sahabat pun begitu. Ini Nabi ngalami sendiri semua Pak. Disakiti, dihina, direndahkan, diludahi, dilempari tai unta, dibleki kebuke unta. Wis kurang apa Pak? Ternak niku napa niku dikena sanksi ekonomi. Nggih, diisolasi. Nah wingi isolasinya kabeh Pak. Nah niki Pak sing diisolasi sing mukmin tok, sing iman tok diisolasi. Atik gak oleh berhubungan dengan siapapun, dengan dunia luar, bahkan keluarganya sendiri. Nabi ngalami kabeh.
diintimidasi secara psikologis maupun secara fisik Nabi dan para sahabat. Akhirnya juga diusir juga dari kampungnya Mekah. Akhirnya hijrah ke Madinah. Ini kama qala ta'ala yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Niku di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Niki sebagaimana firman Allah seperti itu, mereka mengeluarkan utusan-utusan Allah dari kampungnya karena gara-gara beriman kepada Allah Tuhan mereka. Di dalam ayat yang lain, wa ma naqamunhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Al-Buruj ayat 8 pun Allah berfirman, tidaklah mereka orang kafir menyakiti orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha agung lagi maha terpuji. Mulane Pak niki gawane bayi, nak wong niku beriman niku diukuya-kuya. Makanya nak sregep nang masjid aja kaget iki. Jenengan dikuyo-kuyo. Kok gak diwawu karo tangga. Awal-awal mawon, Pak. Mungkin nak istiqomah pun to. Wah, Masya Allah, Pak. Tambah awake dhewe niki Pak nak diuji dilem wong niku sing gak kuat. Nak diuji dikuyo-kuyo wong niku langsung nangis kok ya Allah, tangga kula plerak-plerak mawon ya Allah ngoten. Tapi begitu dilem-lem wong Pak, Masya Allah, ini sing paling angel. Helm mawon mboten sedeng Pak iki. Soale sirahe tambah gede, helme gak cukup. Mulane sing paling angel niku nak diuji dipuji ora. Nah niki Pak. Pun. Nggih, seperti tingkas. Wa qatalu wa qutilu, bahkan akhirnya mereka nanti berperang memerangi, terpaksa Nabi dan sahabat pun akhirnya terpaksa berperang. Kenapa? Karena mereka musuh nyerang terus Pak. Akhirnya ya nggak mau ya angkat senjata. Nanti kalau ada kejadian semacam itu ya jangan kaget. Makanya kita harus tetap posisi siap sedia, tidak boleh memulai, tapi kena dimulai ya kudu siap menghadapi orang kafir. Pemerintah teng Amerika ngoten siap menghadapi berondongan pun mriko ngoten. Insyaallah. Makanya ya harus siap menghadapi. Wa qutilu, atau nanti kalian terbunuh. Konsekuensinya ini. Bahkan sampai akhirnya disakiti, bahkan kadang dibunuh. Makanya dibunuh itu sebetulnya bukan kehinaan, bukan. Justru dibunuh itu adalah kemuliaan kalau dia dibunuh di jalan Allah. Seperti di dalam surat Yasin, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kelihatannya mati, tetapi sesungguhnya Allah mempersilahkan dia masuk ke dalam surga. Wis lerene awakmu ning donya, berjuangmu cukup, saiki mlebu swarga. Ngoten. Itu kalau dilihat dari pandangan mata batin. Tapi kalau pandangan mata zahir, kasihan dia terbunuh, mungkin kepalanya pecah, mungkin kasihan. Tetapi kalau dilihat dari langit, dia itu dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Bahkan dia seneng Pak, gak kerasa mlebu dalam surga. Tapi hati-hati niki nggih, ayat niki mungkin memahami. Aku tak ngebom bunuh diri loh. Niku mati konyol. Mboten ngoten. Ini konteksnya kalau dia diserang, tiba-tiba diserang, dia melawan, akhirnya dia terbunuh. Lah niku kita jangan memulai. Niku ngoten. Makanya pun hati-hati nggih, tapi kalau menghadapi konsekuensi seperti itu kita harus siap. Kalau mau seperti itu, la ukaffiru anhum sayyi'atihim,
pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pun ngoten mawon. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita lanjutkan sabulan setengah kas. Insyaallah nggih. Sepunten sing kata ya Allah nak pilih napa nerusne ngaji dibuka mawon nang YouTube nggih. Monggo silakan. Nggih. Kang Manut nggih. Sing gampang-gampang mawon nggih nang YouTube-e Kang Manut. Napa to manut niku Muhammad Anis Mustafirin. Mboten lho manut niku singkatan. Nggih. Lah Kang napa Kang bolo dhewe lah Kang niku. Mboten mawon. Bahasa sederhana kampung lho. Niki ngajine kan kampungan mawon to nggih. Napa? Sing takut ta? Wah niki lurus kowe iki nggih monggo Pak Masudi. Oh, nggih, monggo nggih. Terus yang pertanyaannya kedua itu bagaimana kok muncul image di umat bahwasanya kalau tambah istri itu sunnah Rasulullah. Bahkan kalau orang melakukan maaf hubungan suami istri itu yang jangan dianjurkan malam Jumat sunnah Rasulullah. Nggih. Ini pertanyaannya angel ini. Masya Allah. Nyun sewu nggih. Satu niku wau apakah Nabi itu beristri banyak itu merupakan implementasi dari ayat fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Niki jawaban ayat niku sebetulnya at-tahdid ya. Tahdid itu pembatasan. Jadi ayat itu sesungguhnya adalah ayat pembatasan untuk menikah. Niku ngoten konteksnya begitu. Kenapa? Karena zaman dulu itu tidak ada pembatasan. Jadi bahkan di dalam riwayat kan Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Jadi Pak, seperti itu Pak. Dulu seperti itu, tidak ada batasan. Justru ayat fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' itu adalah memberi pembatasan. Itu tolong dipahami. Bukan itu justifikasi bahwa Nabi itu nikah lebih dari satu, itu merupakan justifikasi atau merupakan penguat ya, penguat daripada ayat itu. Tidak, ayat itu adalah untuk konteks pembatasan. Pun Nabi lebih dari satu, Nabi bahkan spesifik khusus. Kita nggak boleh ngikuti, kita maksimum kuotanya apa. Nah Nabi kuotanya sampai 9 ya, sampai 9 itu kuotanya Nabi. Tapi ingat Pak, di dalam napa niku Khulyatul Auliya, Nabi itu kekuatannya seperti kekuatannya 3000 laki-laki normal. Nyun sewu Pak, Kanjeng Nabi niku jatahe jane secara fisik Pak, powere niku jane iso nggarap 3000 karo Gusti Allah mung diwehi songo, berarti 9/3000. Ngoten lho Pak. Awake dhewe diwehi kuota kira-kira Pak, niki hitungan nggih 9/3000 karo 1/4 akeh ndi Pak? Akeh 1/4. Awake dhewe niku wis
Makanya nak iso papat ya itu luar biasa, satu berarti ya. Niku wis di atas Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Allah itu sayang pada hambanya, pada umatnya niku saking sayangnya niku diberi porsi lebih melebihi Kanjeng Nabi untuk hal syahwat. Ngoten lho Pak, memahami ngoten. Terus meneh sing kedua sing berikutnya, nak malam Jumat sunah Rasulullah. Ya Allah Pak, nyon sewu nggih, sunah Rasul iki aja mung kuwi tok to ya. Lah niku lho, nyon sewu, hati-hati nggih, ngomong ngoten niku hati-hati. Kenapa? Ini kalau kita niatnya untuk istihza, Pak. Istihza itu mentertawakan, meremehkan sunnahnya Nabi, naudzubillah, Pak. Siapa yang meremehkan sunnahnya Nabi bukan dari golonganku. Hati-hati ngomongnya ini, terus tenang. Kalau ngomong gini ini niatnya untuk meremehkan sunnah Nabi, seolah-olah Pak akhirnya sunnah Nabi dipersempit. Sunnah Nabi mau ngonokan tok. Nyon sewu Pak, itu menghina pada sunnah Nabi lo wingi wis terangno. Tengah malam Nabi bangun, bujune Nyai Aisyah ayu ya ditinggal, izinkan saya untuk beribadah pada Tuhanku. Akhirnya ndelok teng langit, maca ayat inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Mari ngono salat nangis. Mbok kuwi sing diomong kuwi sunah Nabi. Nyon sewu lho niku lho Nabi nyon sewu. Padahal Nabi itu menggilir istrinya. Pada giliran istrinya pun kadang-kadang wis bojone cepak lho, gak sida digarap ya. Itu seperti itu, Pak. Makanya tolong ini kadang-kadang nyon sewu, guyon ya guyon, tapi kadang-kadang akibatnya melecehkan sunnah Nabi. Kalau orang melecehkan sunnahnya Nabi, naudzubillah Pak, nanti kita akan dihinakan oleh Allah. Mulane niku ngati-ngati sunnah Nabi ora mung niku tok. Adan kula yakin kok jenengan garap iki lho gak kaya Kanjeng Nabi. Nek ngomong sunnah Nabi lho maculi bojone lho ora atik ndonga ya kan. Debras kedebrus ya. Senauzubillah. Ndonga kesuwen. Sampeyan sadurunge ngono wudu sik ora? Maca Quran sik ora? Preketek sunah Nabi apa ya ngono lho. Nek sunah Nabi ya kabeh nek sadurunge nggarap iku wudu dhisik, maca Quran dhisik, salat dhisik. Lagi digarap. Kesuwen. Ngono ngomong sunah Nabi preketek iku. Ngoten lho. Masya Allah, urung ngomong liya-liyane neh, Masya Allah. Ngoten nggih. Pripun Rasulullah? Nggih. Jadi di mana saja begitu Pak. Sampai di India itu orang dibunuh, digepuki, dipukuli. Bahkan nggak di India, kita kemarin di Ambon. Nah, di Ambon sampai seperti itu. Sudah itu sama. Jadi ketika keluarganya Yasir dulu, ya keluarga Yasir ditarik di atas bara api zaman Nabi, sama seperti itu, nggak ngelawan. Kenapa? Memang posisinya posisi lemah, Pak. Tapi nanti kalau sudah posisi kuat, silahkan lawan. Itu begitu. Makanya orang yang semacam itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau mati langsung Pak, dia mati syahid. Langsung dia ke surganya Allah. Niku ngoten, Masya Allah.
Bun, niki pun diterangno wingi nak wong mati syahid, rohnya akan disimpan di dalam paruh burung hijau dan dia langsung berterbangan di bawah pelita-pelita yang tergantung di arsy. Dan di bawahnya ada sungai-sungai, masya Allah. Dia bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Nggih sepunten sing kata nyuwun ngapunten, mbak pilihan dan kelepatan, mugi-mugi nggih dipun maringi kelancaran. Muga-muga mengke rong sak bulan setengah kas melih ngaji melih. Nanten mawon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.